Pengukuran resistansi tanah. Outline, konsep dasar resistansi tanah dan perannya dalam safety, standar acuan dan kriteria nilai resistansi, metode pengukuran resistansi tanah, faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran. Tujuan, peserta memahami konsep dasar resistansi tanah serta peran pentingnya dalam memastikan keselamatan dan keandalan sistem grounding. Peserta mengetahui standar acuan nasional maupun internasional serta dapat menafsirkan kriteria nilai resistansi yang sesuai dengan praktik industri. Peserta mampu menjelaskan dan membedakan metode pengukuran resistansi tanah AFOP, Warner, dan Clampon serta memilih metode yang tepat sesuai kondisi lapangan. Peserta memahami faktor-faktor teknis dan lingkungan yang memengaruhi hasil pengukuran serta dapat mengidentifikasi potensi penyebab hasil pengukuran yang tidak valid. Konsep dasar resistansi tanah dan perannya dalam safety. 1,1 Definisi resistansi tanah dan kaitannya dengan grounding. Resistansi tanah adalah besarnya hambatan listrik antara elektroda grounding dan bumi. Ketika arus gangguan, fault, atau arus petir dialirkan ke tanah, resistansi inilah yang menentukan seberapa besar tegangan yang muncul di titik grounding. Semakin rendah resistansinya, semakin aman dan stabil sistem. Grounding bekerja optimal hanya jika resistansi tanah cukup rendah untuk mengalirkan arus gangguan secara efektif ke bumi. 1,2 Fungsi utama, jalur impedansi rendah, proteksi arus gangguan atau petir. Tujuan utama sistem grounding adalah memberi jalur impedansi rendah agar arus gangguan short circuit, fault ke tanah, petir dapat dialirkan dengan cepat dan aman. Jika jalurnya rendah impedansi, arus gangguan mengalir menuju tanah, memicu proteksi MCB, relay, fuse bekerja cepat, tegangan permukaan pada peralatan tetap stabil, energi petir dapat diredam dan dibuang ke dalam tanah tanpa merusak aset. 1,3 Parameter yang memengaruhi resistansi, resistivitas, kelembapan, struktur elektroda. Resistansi tanah dipengaruhi oleh faktor fisik dan teknis, seperti resistivitas tanah. Tanah lempung atau lembab memiliki rendah lebih baik, sedangkan tanah berbatu atau pasir memiliki tinggi. Kelembapan, semakin lembab, semakin baik konduktivitas tanah, resistansi turun. Temperatur, tanah kering atau panas meningkatkan resistansi. Struktur elektroda, diameter, kedalaman, bentuk rad, plate, grid, serta jumlah elektroda paralel memengaruhi besar resistansi. Kontak mekanis, sambungan korosi atau longgar meningkatkan hambatan. 1,4 Risiko jika resistansi tinggi, kegagalan proteksi, potensi sentuh atau step voltage meningkat. Jika resistansi tanah terlalu tinggi, konsekuensinya serius. Arus gangguan tidak cukup besar untuk memicu proteksi, sehingga breaker atau relay gagal trip berpotensi menyebabkan kebakaran atau kerusakan aset. Tegangan sentuh touch voltage dan tegangan langkah step voltage meningkat berbahaya bagi manusia. Sistem proteksi petir menjadi tidak efektif, energi petir dapat mencari jalur lain dan merusak peralatan elektronik. Kestabilan tegangan sistem menurun, menyebabkan malfungsi pada peralatan sensitif. Standar acuan dan kriteria nilai resistansi. 2,1 Standar, IE 81, IC 60364-6, NFPA 70 NAC. Beberapa standar internasional digunakan untuk memastikan metode pengukuran dan hasilnya memenuhi persyaratan keselamatan. IESTD 81 merupakan panduan utama untuk prosedur pengukuran resistansi tanah, termasuk metode Valve Potential, Clampon, dan resistivitas Warner, digunakan luas dalam industri pembangkitan dan ketenagalistrikan. IC 60364-6. Standar instalasi listrik yang mensyaratkan bahwa hasil pengujian grounding harus diverifikasi sebelum peralatan dioperasikan, termasuk pengukuran kontinuitas, polaritas, dan resistansi grounding. NFPA 70 NAC National Electrical Code.
mengatur persyaratan instalasi grounding dan bonding pada sistem listrik di Amerika, termasuk ketentuan resistansi maksimum untuk grounding point tertentu agar proteksi sistem dapat bekerja. 2,2 Rekomendasi nilai umum 1-5 untuk industri, kurang dari 1 untuk kritikal. Tidak semua standar menetapkan angka tunggal, namun praktik umum industri menetapkan kurang dari 1 sistem kritikal data center, kontrol proteksi, pembangkit, gardu, 1-5 instalasi industri dan komersial umum, dianggap cukup untuk memastikan proteksi tetap dapat bekerja. Lebih dari 5-10 masih dapat diterima pada beberapa kondisi tanah tertentu tetapi biasanya perlu evaluasi. Lebih dari 10 umumnya dianggap terlalu tinggi dan memerlukan tindakan fisik menambah elektroda, chemical treatment, memperbaiki sambungan, dan lain-lain. Rekomendasi ini memastikan bahwa saat terjadi fault atau petir, arus gangguan memiliki jalur cukup rendah sehingga perangkat proteksi dapat beroperasi sesuai karakteristiknya. 2,3 Pentingnya kalibrasi alat dan persyaratan pengujian sesuai standar. Akurasi pengukuran dipengaruhi oleh alat ukur. Maka, alat harus dikalibrasi secara berkala sesuai rekomendasi pabrikan atau standar laboratorium akreditasi. Kesalahan alat yang tidak terkalibrasi bisa mencapai 10-20%, menyebabkan hasil di bawah standar padahal sebenarnya tidak aman. Hasil di atas standar padahal sistem sebenarnya memadai. Standar menekankan penggunaan alat yang memiliki sertifikat kalibrasi valid, tidak mengalami kerusakan kabel, konektor, atau spike. Kesalahan alat merupakan salah satu penyebab paling umum dari data lapangan yang salah interpretasi. 2,4 Faktor regulasi lokal dan praktik terbaik industri. Selain standar internasional, beberapa negara atau industri menetapkan batas tambahan, misalnya, pertambangan petroleum sering mensyaratkan kurang dari 1 untuk area berisiko explosion X atau ATX. Industri telekomunikasi biasanya mensyaratkan 0,5-1 untuk mengurangi gangguan surja. Indonesia melalui SPLN, PWL, ESDM dapat menetapkan batas berbeda per aplikasi. Menerapkan best practice berbasis risiko menjadi penting, terutama pada area X zona ATEX dan ISEX. Sistem kelistrikan vital SCADA, proteksi PLN, genset paralel, data center, area dengan tingkat sambaran petir tinggi. Metode pengukuran, A. Metode 3-point fall of potential FOP. Metode ini adalah metode standar dan paling akurat untuk mengukur resistansi tanah dari satu elektroda grounding yang berdiri sendiri isolated grounding. Cara kerja, alat mengalirkan arus dari elektroda utama ke spike arus C. Tegangan diukur antara elektroda dan spike, tegangan panjang, resistansi dihitung dengan hukum Ohm. R/5i. Konfigurasi, elektroda yang diuji. Panjang potential spike pengukur beda potensial. C. Current spike jalur injeksi arus. Kelebihan, akurat untuk instalasi dengan satu grounding point. Direkomendasikan banyak standar IE81, IEC 60364. Keterbatasan, tidak akurat jika sistem grounding terhubung paralel dengan banyak jalur. Membutuhkan area terbuka cukup panjang untuk pemasangan spike 10-50 meter atau lebih. Metode 3-point pengukuran multititik. Untuk akurasi, pengukuran dilakukan di beberapa posisi. Spike panjang dipindahkan pada jarak 20%, 40%, 62%, 80%. B. Metode 4-point Warner pengukuran resistivitas tanah. Metode ini bukan untuk mengukur resistansi grounding, tetapi untuk mengukur resistivitas tanah. Digunakan pada tahap desain grounding, memodelkan performa sistem sebelum instalasi fisik dilakukan. Konsep, menggunakan 4 spike yang ditanam dengan jarak sama. Arus disuntik melalui spike luar, tegangan diukur di spike tengah. Rumus dasar, untuk kedalaman spike jauh lebih kecil daripada jaraknya. Row, PIRR. Kegunaan praktis, menentukan tipe elektroda dan jumlah yang diperlukan, digunakan dalam perhitungan grounding grid, lightning protection.
Substation grounding, kelebihan, memahami karakteristik tanah secara listrik, bukan hanya hasil akhir resistansi. C. Metode clamp-on tanpa spike. Metode ini mengukur resistansi sistem grounding aktif tanpa melepaskan sambungan, sangat cocok untuk industri yang beroperasi penuh. Cara kerja, clamp menghasilkan arus I melalui loop grounding, induksi magnetik akibat arus diubah menjadi tegangan V. Alat menghitung R kelima I. Kapan digunakan? Jika grounding terhubung paralel, misalnya pada pabrik, gardu, data center, kilang. Kelebihan, tidak perlu menggali tanah atau memasang spike. Aman dan cepat untuk instalasi aktif, tidak mengganggu operasi. Keterbatasan, tidak dapat digunakan untuk elektroda tunggal yang isolated, karena jika tidak ada loop tertutup, arus tidak dapat mengalir. Alat tidak dapat menghitung R. Faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran, 4,1 jenis dan kondisi tanah, lempung, pasir, berbatu, resistivitas musiman. Jenis tanah adalah faktor paling dominan karena setiap material memiliki kemampuan konduksi berbeda. Tanah lempung atau lembab resistivitas rendah hasil pengukuran lebih kecil. Tanah berpasir, berbatu, atau kapur resistivitas tinggi nilai resistansi cenderung tinggi. Tanah lapuk organik struktur mudah berubah hasil tidak stabil. Selain itu, tanah memiliki resistivitas musiman, artinya, musim kemarau tanah kering resistansi meningkat. Musim hujan air menjadi konduktor alami resistansi menurun. Karena itu, standar IEE menyarankan pengukuran pada kondisi paling kering, agar hasil mencerminkan skenario terburuk worst case. Kelembapan temperatur. Kelembapan tanah mempengaruhi konduktivitas. Semakin tinggi kadar air semakin banyak ion terlarut tanah semakin konduktif resistansi menurun. Tanah kering dan retak jalur konduksi sulit terbentuk resistansi naik. Temperatur juga memiliki efek. Kurang dari 0 derajat Celcius air tanah membeku menjadi isolator resistansi melonjak drastis. Lebih dari 30 derajat Celcius penguapan meningkat resistansi naik. Inilah alasan pemasangan elektroda grounding sering dilakukan pada kedalaman tertentu 1,2 sampai 3 meter untuk mencapai tanah dengan kelembapan lebih stabil. 4,3 jarak spike yang tidak memadai. Dalam metode Fall of Potential FOP, spike arus C dan spike tegangan panjang harus cukup jauh dari elektroda utama, agar medan tegangan tidak saling tumpang tindih. Jika jarak terlalu dekat, alat membaca nilai yang dipengaruhi elektroda hasil menjadi lebih rendah dari kondisi sebenarnya false gate reading. Sebagai panduan umum, jarak C ke elektroda harus minimal 4-6 kali kedalaman elektroda, dan lebih besar untuk grounding grid. Ini sebabnya area lapangan terbatas sering menjadi kendala saat melakukan pengukuran FOP. Gangguan dari sambungan paralel atau grid besar. Pada instalasi industri, sistem grounding sering saling terhubung. Some grounding rods, struktur baja, pipa metal, jaringan bonding antar bangunan. Jika sambungan tidak diputus saat pengukuran, arus mengalir melalui beberapa jalur sekaligus. Hasil resistansi akan tampak lebih kecil dari nilai sebenarnya. Untuk itu, sistem harus diisolasi dulu jika menggunakan FOP. Jika tidak memungkinkan, gunakan clamp-on, karena metode ini memanfaatkan karakteristik loop sistem paralel. 4,5 Kondisi sambungan mekanis korosi, kelonggaran. Korosi adalah salah satu penyebab terbesar kenaikan resistansi pada sistem grounding yang sudah berumur. Sambungan kendor kontak mekanis memburuk, hambatan meningkat. Korosi terutama pada tanah asam atau kadar garam tinggi dapat mengurangi luas kontak elektroda, menggerogoti konduktor, menghilangkan fungsi proteksi tanpa terlihat dari luar. Karena itu, standar IEC menyarankan inspeksi visual dan continuity testing sebelum pengukuran resistansi dilakukan.